warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Juni dan istri saya ucapkan terima kasih karena saya telah diberi kesempatan hari ini untuk ikut praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya karya ilmiah upaya meningkatkan hasil belajar siswa terhadap nilai uang melalui media benda asli pada pembelajaran matematika. Ini PTK saya tahun 2015. Mohon maaf Ibu terlalu lama, dari 2015 ke sekarang kan lama, tapi saya buka lagi. Penelitiannya di kelas 2 SD Negeri Babakan Kencana, Godogol, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nama saya Neneng Rumiana. Saya mengajar di SDN Babakan Kencana, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Kenapa saya memilih atau mengangkat tema ini, faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Karena anak saya itu sedikit, jumlahnya ada 16. Laki-laki ada 9, perempuan ada 7. Tapi kenapa anak-anak saya itu nilainya kecil? Seharusnya kalau muridnya sedikit, gurunya 1 cukup. Nah, tapi ternyata anak-anak ini malah nilainya rendah. Hanya 56% yang menguasai materi. Yang pertama adalah matematika itu sulit dipelajari. Jadi mereka itu nggak mau belajar matematika hesek, apalagi kalau misalnya sudah mulai 20 ke atas. Jadi anak dapat menyebutkan bilangan cacah dari 1 sampai 50. Nah, itu udah pada nggak mau tuh kayak begitu. Kemudian kurang menarik. Jadi anak-anak itu tidak fokus. Mereka itu kenapa tidak memahami? Karena kurang fokus. Jadi nggak ada yang menarik ketika pembelajaran matematika. Karena bu gurunya hanya ngasih buku paket, tapi LKS nggak ada. Hanya ngasih buku paket, media pembelajaran seadanya. Ditambah buku-buku tugas sama buku-buku tulis. Kemudian nilainya tuh kurang memuaskan dan nilainya itu di bawah KKM. Jadi hanya dari 16 siswa itu hanya 9 peserta didik yang lulus di atas KKM. Kemudian media pembelajaran dengan menggunakan media gambar dan media asli. Untuk media gambar ini ada di siklus 1, untuk media benda asli ini ada di siklus 2. Begitu. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran mengenai subjek penelitian yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Jadi yang saya berikan itu yang pertama berupa lembar observasi. Saya kasih lembar observasi. Jadi waktu itu gini, waktu ngambil observer itu ada 2, ada Pak Dudun, ada Bu Ari. Jadi di belakang saya kasih lembar observasinya ke Pak Dudun sama Bu Ari. Kenapa? Karena anak itu belum bisa baca, belum bisa nulis. Kalau disuruh mengisi kuis, nah, makanya saya menggunakan Bu Ari sama Pak Dudun. Jadi rekan sejawat, ada observer 1, ada observer 2. Itu di belakang. Media gambar dan media benda asli itu ya. Kemudian yang saya teliti yang kedua adalah hasil belajar dari siswa itu didapat dari setelah anak melakukan pembelajaran, kemudian ada yang namanya hasil ulangan, penilaian akhir, hasil belajar ya, hasil belajar pada saat itu. Nah itu yang saya rangkum, yang saya kumpulkan, observasinya begitu. Jadi observasinya tuh dalam bentuk gambaran dari hasil anak, kemudian dari hasil observasi dari observer 1 sama observer 2. Dan selanjutnya ketika saya mengajar pun dalam melakukan PPK ini
observer 1 sama observer 2 yang meneliti tindakan kelas saya. Nah, itu ini grup kelas ya. Kemudian observasi data keaktifan siswa, prestasi belajar, itu datanya ya. Lembar observasi kinerja guru siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya anak itu dibagi dalam beberapa kelompok. Dari situ ada ada model pembelajaran CPL, tapi saya tidak melihat dari modelnya. Yang saya lihat adalah dari media pembelajarannya. Karena kalau dari hasil observer untuk guru nilainya BS. BS itu bukan BS itu ya. Ada B, ada baik sekali. Jadi yang saya lihat itu adalah media pembelajarannya. Untuk sarana prasarana ini menggunakan HVS, pensil, buku. Nah itu. Kemudian kurikulumnya kita menggunakan kurikulum KTSP 2013. Temanya itu tema 3, tugasku sehari-hari. Temanya tugasku sehari-hari di rumah. Jadi anak itu tugas sehari-hari di rumah adalah dalam pembelajarannya ya, menaksir berapa harga benda ini. Kemudian menaksir ditimbang ya. Ini berapa bit kira-kira harga manggis ini? Misalnya gitu. Ini 1.000 lah. Mana bitnya? Nah, itu. Ini untuk siklus 2. Nyaman nggak? Tadinya sebelum prasiklus saya ngasih LKS doang. Kerja tuh nomor ini gitu ya. Itu dalam bentuk yang ada di LKS, yang ada di buku paket. Ternyata anak-anak hanya 9 orang yang bisa dari 16 orang. Nah, pada siklus yang kedua ini menggunakan itu media gambar jadi satu fotokopi duitnya. Baru setelah itu anak-anak main-mainan itu. Namun ternyata media gambar pun anaknya masih. Selanjutnya untuk siklus 3 kita langsung menggunakan benda asli dalam bentuk uang logam sama uang kertas. Ini ya, uang logam sama uang kertas. Uang 1.000-an, uang 500-an, kemudian uang 2.000-an, uang 5.000-an sama uang 10.000-an. Jadi dengan media yang asli anak-anak mulai tertarik. Nah, kalau media tadi yang gambar masih tertarik, nah ini mulai sangat tertarik sekali anak-anaknya. Tadinya saya menggunakan uang-uangan. Kalau pakai uang-uangan terlalu banyak gambar-gambar itunya, jadi anak tuh jadi kabur, ini tuh RP berapa? Nah, kalau pakai uang asli, mereka fokus, oh ini uang 5.000 tuh warnanya ini langsung. Gitu. Kemudian hasil yang diharapkan, 1, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang tadinya anak 5,6% di bawah KKM, mudah-mudahan setelah siklus 2 ini anak-anak meningkat hasil belajarnya. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana proses peningkatan hasil belajar dengan menggunakan tadi lembar observasi. Lembar observasi untuk siswa ada 2 itu, hasil belajar sama keaktifan respon anak ketika diberikan media pembelajaran. Sebelum dan sesudah menggunakan media benda asli ini di siklus 2. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajarnya. Yang tadinya 5,6 nanti naiknya jadi berapa gitu. Nanti setelah siklus kedua ini naiknya jadi berapa gitu ya. Itu manfaatnya belum? Manfaatnya untuk siswa ini meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena menggunakan benda yang asli. Selanjutnya, aktif dalam pembelajaran. Jadi ibu ini duit berapa? Gitu ya. Jadi bukan kita yang nanya ke anak, itu duit berapa Kak? Untuk siklus 2 ini langsung, oh ya aku dapat nih, ibu ini duit berapa? Gitu. Ini duit berapa? Kalau ini nambah ini jadi berapa? Gitu ya. Kalau yang tadi di siklus 1, ya melihatin ini gambar duit ya. Itu doang. Tapi setelah dengan media asli, mereka mainan. Kemudian sambil bersosiograma di situ, dengan secara tidak sengaja saya melihat bahwa anak itu kenapa jadi bersosiograma ya. Ada yang jadi bipupu, saya di situ ya. Bipupu melalui gitu, bipupu beli ini, kemudian ini pulangannya. Jadi secara kenapa jadi sosiodrama ya? Harusnya kita pakai sosiodrama ini. Tapi yang saya lihat tuh medianya.
Nah, ini materi yang dipelajari pada pelaksanaan tindakan terintegrasi melalui proses pembelajaran. Saya menggunakan PTK-nya itu, tapi nggak saya tulis di situ, Bu, nggak tulis. Muslihuddin 2010 Kiat Sukses itu desainnya. Melakukan PTK di sekolah Bandung Rizky Press, itu saya pakai itu. Jadi rencana pertama adalah seperti biasa. Ini mah di siklus 1, pas siklus mah nggak pakai, tidak menggunakan. Nah ini untuk siklus 1 biasa perencanaan ya, perencanaan bagi kelompok. Nah setelah itu memberikan tujuan pembelajaran, biasa pembukaan tujuan pembelajaran, kemudian menilai. Setelah menilai kita refleksi. Nah itu. Kemudian siklus 2 sama juga. Untuk siklus 1 ini kita menggunakan media gambar. Nah itu di acara tindakannya dan di refleksinya. Untuk siklus 2 kita menggunakan jenis-jenis uang yang asli, yang tadi recehan, logam 500-an, logam 1000-an, dengan menggunakan media, maaf Bapak, media menilai tengah. Saya salah ketik ini, media benda asli, bukan media benda asli. Kalau median menilai tengah, benda asli, kemudian menyebutkan hasil penjumlahan nilai uang. Yang tadi yang secara tidak sengaja saya malah lihat anak-anak itu, saya dicuekin. Jadi anak-anak itu malah main sendiri, main sosiodrama gitu. Anak-anak, kenapa nggak lihat gurunya? Nah, guru macam emang mau pada ikutan, cina gitu. Oh ya udah tuh. Emang mau main apa sebetulnya? Apa kata bu guru disuruh diisi? Cina gitu. Oh ya udah. Ini hanya harus diisi ya. Nah, saya kasih LKS-nya. Itu LKS-nya yang diisi. LKS-nya ada di situ. LKS-nya seperti biasa menaksir berapa harga ini. Jadi mereka langsung sama temennya, bukan sama saya. Sama temennya ini ya di kelompok, dibagi kelompok 5. Jadi satu kelompok tuh ada yang 3 orang, ada yang 4 orang gitu. Saya menggunakan itu. Kemudian ini hasil penelitian dan pembahasannya. Nih yang saya dapatkan hasilnya setelah melakukan dengan Bapak Muslihuddin tadi. Apa itu namanya teh? Desain PPK, perencanaan, kemudian pelaksanaan atau tindakan. Setelah dinilai, nah ini hasil nilai. Ini nilainya nih yang saya dapatkan. Setelah dinilai baru kita refleksikan apa yang kurang atau apa yang lebihnya, apa yang harus diperbaiki. Jadi saya itu melakukan penelitian ini untuk memperbaiki pendidikan, mutu pendidikan khususnya di sekolah saya, umumnya di Kecamatan Cicurug ini. Ketika prasiklus, rata-rata hasil belajar anak itu setelah saya melihat dari jumlah nilai anak, tadi kan saya hanya dalam bentuk gambaran hasil, itu analisa datanya. Nah ini hanya mencapai 56,88 rata-rata. Ketuntasannya 56%, kemudian belum tuntasnya 44%. Nah di siklus 1 rata-rata nilai hasil belajarnya 64,4. Ketuntasannya 75%, 12% dari ini ada penaikan ya. Kemudian belum tuntasnya 25%, ini jadi 4 peserta didik, yang tadinya 7 peserta didik yang belum tuntas, kemudian naik jadi 4 peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran. Nah, ini untuk di siklus 2, meskipun nilai anak itu rata, artinya tidak ada yang meningkat gitu ya, meningkatnya sedikit lah, sedikit meningkatnya. Di siklus 2 ini rata-rata nilai hasil belajar mencapai 78,75, ada peningkatannya. Ketuntasannya 87,5%, ini meningkat menjadi 14 peserta didik. Kemudian yang belum tuntas pun ini meningkat menjadi 2 peserta didik. Kesimpulannya, nah ini kesimpulannya,
Setelah saya melakukan tadi berdasarkan data observasi, data hasil belajar, data kinerja guru, kemudian data dari hasil belajar anak, respon anak yang dilakukan oleh observer 1 dan observer 2, ini hasil kesimpulannya. Yang pertama, respon siswa yang di dalamnya menyangkut karakter, budi pekerti, motivasi, keaktifan, percaya diri, fokus, bekerja sama, dan ketertarikan terhadap pembelajaran matematika dengan media benda asli ini setelah melakukan siklus 2 mengalami pencapaian peningkatan positif. Jadi meningkat tadi. Yang tadinya 12 jadi 14. Nah, setelah 14 jadi enggak, sampai 14 orang yang meningkatnya. Sudah habis waktunya. Udah ya? Udah ya udah. Ditutup aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.